Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton YouTube yang budiman. Permasalahan sampah baik di desa maupun di kota-kota besar merupakan satu masalah yang cukup merepotkan pemerintah ya. Karena kesadaran akan hidup bersih dan lingkungan sehat mungkin belum tertanam sepenuhnya pada seluruh penduduk Indonesia ya. Sehingga akibatnya sampah yang menumpuk seperti ini bisa menjadi sarang nyamuk, terutama ketika di musim panas. Nyamuk apabila dibiarkan itu akan membawa berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit malaria. Nah, bagaimanakah cara sederhana untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat agar terhindar dari segala macam wabah maupun penyakit? Karena hal-hal sepele seperti ini bisa jadi merupakan sebuah awal ya terjangkitnya berbagai macam polusi atau pencemaran lingkungan, sehingga berdampak kurang baik bagi pernapasan, terutama menyebabkan udara menjadi kotor dan juga gangguan bau yang kurang sedap atau menyengat ya. Teman-temanku semua, para penonton YouTube yang budiman, saya seringkali mengumpulkan daun-daun yang kering seperti ini maupun kayu-kayu kering, hasil-hasil dari pemangkasan tanaman yang saya lakukan secara berkala. Tentu ini semua harus kita manfaatkan ya. Daun-daun kering ini berguna. Sesungguhnya kalau kita bisa mengolahnya menjadi semacam pupuk organik yang sangat berguna bagi pertumbuhan maupun perkembangan tanaman ya. Bahkan sisa-sisa potongan kayu, ini kayu mangga teman-temanku semua, ini kalau kita tumpuk begini saja akan menjadi sarang nyamuk dan kurang berguna ya. Di desa kami ini biasanya digunakan sebagai kayu bakar untuk menyiasati atau untuk apabila gas LPG mengalami hambatan di dalam distribusinya ya. Masyarakat desa memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar sehari-hari untuk menunjang kehidupannya ya. Pertama-tama kita pisahkan daun-daun ini atau kita tempatkan pada sebuah ember, bak sampah atau lainnya ya. Ini nanti kita campur dengan beberapa bahan organik lainnya sehingga akan menjadi kompos untuk tanaman. Yang kedua, kita memisahkan ya plastik-plastik bekas seperti ini. Ini plastik bekas belanjaan kita di pasar maupun di tempat lain. Biasanya ini kalau kita biarkan saja akan menumpuk dan ini akan menjadi penyebab utama pencemaran pada lingkungan. Bekas sabun misalnya, ini sebaiknya kita bakar ya, karena sedikit nanti kita bakar atau kita hancurkan saja ya. Nah, untuk plastik-plastik kecil misalnya seperti ini bisa diolah menjadi bahan sebagai bahan bakar berbentuk bensin atau premium ya. Sebaiknya kalau kita memiliki limbah yang terbuat dari bahan plastik atau lainnya, jangan menunggu sampah itu menjadi banyak ya teman-teman semua. Kita mulai dari sedikit. Ini kita mulai membakar sampah-sampah yang ada di rumah maupun di sekitar lingkungan tempat tinggal kita.
Membuat kompos organik dari bahan-bahan sederhana, saya rasa itu cukup mudah dilakukan oleh siapapun, terutama para penghobi tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman berbuah. Di sini saya menggunakan daun-daun kering dari tanaman anggur ya, atau kita bisa menggunakan daun kering dari daun pohon mangga ya. Pokoknya daun apa saja yang sudah kering seperti ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pupuk organik ya. Kita pun bisa menggunakan media yang kecil untuk membuat pupuk kompos tersebut ya. Misalkan saya di sini menggunakan ember air. Lalu pada bagian bawah kita berikan campuran tanah dan juga campuran pasir, terutama pasir yang halus ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita mulai memasukkan daun-daun kering ini di atasnya ya. Tentu lebih baik lagi kalau kita menggunakan daun-daun kering yang sudah keringnya betul-betul ya, agar mudah untuk lapuk atau hancur. Yang ketiga, saya menggunakan pupuk kandang atau limbah kambing. Kita letakkan di atas rumput atau daun-daun kering tersebut ya. Seperti ini teman-temanku semua. Lalu kita bisa menimbun kembali bahan-bahan yang sudah bercampur ini. Di sini saya menggunakan pasir halus. Selanjutnya kita letakkan bahan-bahan tersebut di tempat terbuka ya, sehingga ini akan hancur, terjadi pelapukan akibat iklim ya, baik oleh sinar matahari, air hujan maupun angin ya. Agar bahan-bahan ini mudah hancur, kita pun bisa memberinya sedikit air ya. Karena sekarang ini musim panas, air ini insya Allah nanti akan melunakkan daun-daun yang masih belum begitu kering tersebut ya teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir kita berikan garam dapur seperti ini ya teman. Ini saya menggunakan garam dapur kasar ya. Ini harganya cukup murah dan banyak tersedia di pasaran, baik di pasar tradisional maupun supermarket di sekitar tempat tinggal kita ya. Mari kita lihat contoh hasil kompos yang sudah jadi, hasil olahan dedaunan dan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan barusan ya. Teman-teman, seperti inilah nanti jadinya kalau kompos tersebut sudah benar-benar matang atau jadi ya. Namun di sini saya sedikit menambahkan sekam agar media ini lebih subur dan agar siap kita gunakan sebagai pupuk organik yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman yang kita sedang budidayakan. Sahabat-sahabatku semua, terutama yang sering menonton video saya mengajak, marilah kita mulai saat ini selalu menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan agar hidup kita lebih nyaman dan lebih sehat ya. Hal-hal kecil seperti ini nampaknya sepele, namun akibatnya akan berpengaruh pada kesehatan diri kita
berpengaruh pada kesehatan keluarga dan juga lingkungan masyarakat tempat tinggal kita ya. Insya Allah kalau kita selalu memberikan pupuk organik dari bahan daun-daunan maupun sisa-sisa potongan ranting tanaman, maka lambat laun tanaman yang kita pelihara tersebut insya Allah ya, selain subur juga akan mudah berkembang atau berbuah. Ini salah satu contoh tanaman, namanya tanaman delima yang saya pelihara sekarang alhamdulillah sudah mulai berkembang ya. Padahal ini saya membelinya di pasaran dengan harga Rp25.000 ya. Sekarang tanaman ini alhamdulillah subur dan sudah mulai mengembang atau sebentar lagi akan berbuah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa bermanfaat bagi yang sedang budidaya tanaman apapun yang menguntungkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa